Pemirsa, seorang suami di Deli Serdang, Sumatera Utara membakar istrinya karena cemburu. Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar hingga 65%. Video suami yang membakar istrinya di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam kemarin. Api yang berkobar dari dalam rumah membuat tetangga korban berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pelaku nekat membakar istrinya yang dinikahinya sejak 4 tahun lalu karena curiga istrinya memiliki pria idaman lain. Sebelum peristiwa pembakaran terjadi, suami istri yang tinggal di Jalan Makmur Pasar 7, Desa Sambirejo ini sempat terlibat pertengkaran pada siang harinya. Usai membakar istrinya, pelaku ditangkap polisi saat bersembunyi tak jauh dari rumahnya. Saat penangkapan, pelaku sempat ditembak polisi di bagian kaki karena melawan. Belilah pertalite. Pergi dia, suruh anak beli pertalite, datangi ke rumah kontrakan. Ajak juga pulang, gitu juga, nggak mau juga, dia nggak mau juga. Terakhir lagi duduk dah, awak siramkan. Ya pokok siram. Selain memeriksa pelaku, saat ini polisi juga memeriksa 3 saksi yang berada di lokasi saat peristiwa pembakaran terjadi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang suami di Bungo, Jambi menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku marah dan kecewa lantaran korban yang sudah memberikannya 2 anak mengaku ingin menikah lagi dengan lelaki lain. Muhammad Ali tidak berkutik saat digelandang ke Polres Bungo usai ditangkap saat bersembunyi di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Pria 32 tahun ini merupakan pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku pembunuhan ini berawal saat dirinya terlibat cekcok dengan istrinya. Pelaku kecewa dan marah saat korban mengutarakan keinginan untuk menikah lagi dengan pria lain. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban dengan brutal hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meregang nyawa. Usai menghabisi istrinya, pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan bersembunyi di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat hingga akhirnya diciduk polisi. Pelaku cemburu kepada istrinya karena istrinya dilamar oleh seseorang yang orang itu tidak tahu bahwa istrinya sudah memiliki suami. Apa benar untuk pelaku Pak menjerat leher korban ya, istri Pak? Untuk pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan tali. Jasad korban ditemukan di kamar rumahnya dengan kondisi banyak luka dan jeratan tali di leher. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bungo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tidak terima ditegur, seorang suami tega menganiaya sang istri dengan senjata tajam di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penganiayaan terjadi lantaran sang istri memarahi suaminya yang tidak pulang ke rumah. Rahmawati akhirnya sadar dari pingsannya setelah menjadi korban penganiayaan sang suami di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Korban alami luka senjata tajam di bagian punggung dan sempat tidak sadarkan diri. Sang suami yang panik langsung membawa istrinya ke rumah sakit Dompu. Peristiwa penganiayaan ini dipicu sang istri memarahi suami yang tidak pulang-pulang ke rumah. Setelah dicek, korban melihat pelaku sedang berdiri di pinggir jalan di ladang jagung. Korban yang marah turun dari motor kemudian memukul suami dengan ranting kayu. Pelaku yang tidak terima dipukul istri dengan ranting pergi meninggalkan istrinya mengendarai mobil. Dan berhenti di tengah jalan yang sepi saat melihat istrinya membuntuti menggunakan motor. Pelaku turun dari mobil dan langsung menganiaya istrinya dengan parang. Usai menganiaya istrinya, pelaku langsung melarikan korban ke rumah sakit. Untuk menutupi aksinya, pelaku berbohong bahwa korban terluka karena tertimpa parang yang jatuh dari pohon. Untuk motif cemburunya tidak ada, hanya saja sepertinya ada cekcok di rumah karena suami tidak mau pulang dan tidak mau ditemui, sehingga ada rasa seperti dendam begitu dengan istrinya karena dimarahin, sehingga suami dengan spontan membacokkan istrinya tepat di punggung
di bagian sebelah kanan. Akibat kejadian ini, pelaku langsung ditahan bersama barang bukti parang, sementara korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Tak hanya di Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seorang suami nekat menganiaya istrinya sendiri dengan golok hingga terluka di bahu dan kepala hanya karena salah paham. Rahmat, 30 tahun, warga kampung Pintu Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tega menganiaya istrinya sendiri menggunakan golok hingga sang istri terluka parah. Kejadian diawali saat pelaku dan korban terlibat cekcok karena korban tidak mengizinkan pelaku pergi memancing dengan temannya. Tak disangka pelaku tega menganiaya korban dengan sebilah golok sesaat setelah istrinya keluar dari kamar mandi. Tidak ada masalah apa-apa, tidak ada istilahnya bertengkar mulut, awal-awal tidak ada. Cuma dia itu ada temannya, kakaknya itu mau menampar mancing. Ya dalam dugaan itu mungkin ada kecemburuan gitu sedikit. Cuma dia langsung kayak gitu tiba-tiba anarkis gitu Pak. Sangat kuat. Dari setelah buka pintu dia ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi dia itu langsung diikuti dari belakang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Rahmat diamankan Polsek Ciracap untuk didalami kasusnya. Seorang preman di Bandung, Jawa Barat tewas dengan 50 tusukan. Korban dibunuh 4 pelaku karena sering mengancam dan meminta uang kepada warga. Akibat ulahnya yang sering memalak, menganiaya dan mengancam warga, seorang preman dianiaya 4 pria hingga terluka parah. Korban mengalami luka 50 tusukan di sekujur tubuhnya. Meski sempat dievakuasi warga dan dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Dari keempat tersangka, salah satunya di bawah umur. Para tersangka menganiaya korban karena banyak keluhan warga dengan ulah korban. Kesel, dipalak, dipendangin kalau malaknya. Terus sama itu dagangan orang diambil semua sampai berhari-hari gitu. Di mana itu biasanya dia malak? Hampir semua tempat di situ. Di mana? Namanya juga. Tim Polresta Bandung berhasil menangkap keempat pelaku yang mengeroyok korban. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan menyatakan para pelaku merencanakan sebelum melakukan aksinya. Pasti yang dilakukan oleh mereka adalah karena adanya dendam. Karena memang korban ini di lingkungannya terkenal cukup nakal, sering melakukan tindakan-tindakan yang cukup meresahkan, antara lain meminta uang, kemudian melakukan tindakan pemukulan atau memukuli orang-orang, dan bullying itu pasti. Dalam kasus ini polisi menyita beberapa barang bukti senjata tajam. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara memeriksa oknum anggota Dewan Pengendara Mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh. Kami hadirkan informasinya usai jeda.